Selamat sore Kak Rere. Sore Kak. Gimana nih kabarnya Kak Rere? Alhamdulillah saya sendiri sehat, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu Kak, saya Ilmi, rekan saya ada Kak Farika dan Kak Ayu. Kami kesini ingin bertanya kepada Kak Rere sebagai pembina tentang problematika pengelolaan perpustakaan dan pembinaan peserta didik. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama langsung aja, tantangan utama yang dihadapi Kak Rere selama di perpustakaan lintas di kuliah dan solusinya itu. Kalau menurut saya yang saya rasakan ya, itu tantangannya itu kadang-kadang kita komunikasi aja, komunikasi dengan guru-guru yang ada, apalagi ketika ada kegiatan-kegiatan atau event-event. Kita membina di situ, tetapi juga ada guru-guru yang terkait juga. Itu juga merupakan salah satu diskon kita itu, ketika itu kadang nggak disampaikan kepada kita, tiba-tiba nanti ada, kan nanti kita tanya dilatih ini untuk lomba ini, seperti itu. Biasanya seperti itu, apa lomba yang baiknya, masalah miskomunikasi aja, karena kita dari 12 pihak seperti itu. Jadi kita kalau misalnya problem-problem yang gitu, kalau selebihnya sih masih aman untuk kegiatan-kegiatan yang lain aman. Dan kalau misalnya kegiatan pun kita bukan panitia inti, jadi kalau misalnya kegiatan panitia inti pasti selalu di sekolahan dari pembinaan aja. Kita sebagai pembina ya hanya membantu. Untuk yang kedua mungkin seberapa besar sih hubungan sekolah sama komite itu untuk perpustakaan? Kalau itu teman komite itu mendukung ya Kak, penuh ya, kayak misalnya kita ada kegiatan atau apa, ada perlombaan dan sebagainya, sekolahan itu pasti mengusahakan untuk anak-anak itu untuk selalu adil, untuk ikut kegiatan seperti itu, untuk didaftarkan mereka selalu adil gitu. Ketika kita membutuhkan sesuatu juga, sekolah selalu siap kayak gitu. Yang penting kita ada komunikasi itu tadi, ada komunikasi kita membutuhkan ini dan sebagainya, kita ada komunikasi itu seperti itu. Sekolah selalu mendukung apapun yang sekiranya itu masih kegiatan positif, apalagi untuk memajukan sekolahannya kayak gitu. Untuk pengasaran alokasi waktunya sendiri itu bagaimana? Kalau alokasi waktu ya Kak, kalau waktu untuk kegiatan pembinaan, biasanya kalau misalnya membina di sana itu ya kita kalau kita dari ini menyesuaikan sekolahan. Jadi kan setiap sekolahan pasti ada program tahunan untuk rapat dan sebagainya. Jadi kita menyesuaikan di situ untuk selalu update terus kayak gitu untuk waktu. Dan yang lainnya waktu tempat juga selalu disediakan. Tempat juga ada lapangan, ada ruang kelas. Jadi mereka itu difokuskan misalnya di hari Selasa itu nanti untuk hari kelas berapa gitu. Kalau misalnya hari Kamis itu untuk kelas 5 nanti itu biasa dibagi-bagi lagi aktif, terkadang di kelas atau di lapangan. Kita menyesuaikan dengan kegiatan yang ada kayak gitu, pembinaan yang ada, materi yang ada. Kalau terkaitannya dengan baris kan kita menggunakan lapangan, itu ada juga lapangannya. Dan itu waktunya tiap kelas itu beda-beda ya? Beda-beda Kak, karena kalau misalnya kita sekolahan kan banyak muridnya nih, kayak murid kalau misalnya kita fokuskan hanya di satu hari, terkadang kurang efektif ya. Yang kita cari di sini bukan mereka tahu, tapi mereka bisa, karena itu tadi kita melatih mereka untuk kreatif. Kemudian kalau cara mengatasi peserta didik yang kurang aktif, Kalau peserta didik kurang aktif ya, itu kalau dari kita itu pertama itu apa ya Kak, bikin sesuatu yang baru. Kebanyakan kalau kita mengajar nih, kalau anak-anak kan biasa kan mudah bosan ya. Kalau kita mudah bosan, kita mengajarkan mereka permainan. Jadi kita setiap season, setiap masuk itu yang kita lakukan bukan langsung materi. Kita ajak dulu nih ngobrol-ngobrol. Habis ngobrol-ngobrol kan pasti yang anak-anak malas itu tuh, iya Kak gini. Akhirnya mereka mau speak up. Habis nanti ngobrol-ngobrol, barulah nanti kita ajak bernyanyi, bertepuk-tepuk. Habis itu nanti baru kita materi. Kan mereka udah refresh nih, materi. Materi itu jangan juga langsung buka